Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di dalam program kita, program Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini di program kita Pesan yang Indah, kita akan menggali pesan yang indah dari firman Tuhan yang menjadi khotbah di kebaktian ataupun pertanggungan keluarga di sepanjang minggu ini, dan menjadi ayat bacaan nantinya di minggu kita tanggal 2 Agustus. Dan pada saat ini kita akan membacanya, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita berbicara tentang kisah para rasul atau ayat renungan ataupun ayat bacaan dari kitab para rasul, kisah para rasul, kita selalu diingatkan, walaupun judul dari buku itu adalah Kisah Para Rasul, sesungguhnya bukanlah tentang rasul itu sendiri. Tujuan utamanya adalah karya Roh Kudus yang nyata, yang terlihat dari pekerjaan-pekerjaan para rasul. Maka yang terutama dari buku itu adalah karya Roh Kudus di gereja mula-mula, di gereja perdana, yang terus menyaksikan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat ini kita menerima satu kisah yang luar biasa dari Kisah Para Rasul ini, diberitakan tentang Ananias dan Safira. Dan saudara yang terkasih, kisah seperti ini, peristiwa seperti ini tidak kita temukan lagi di dalam catatan sejarah perkembangan gereja dari gereja mula-mula hingga saat ini, tentang orang yang mati karena mereka berdusta
karena mereka berbohong terhadap rasul-rasul dan mereka berdusta, merencanakan kebohongan di hadapan Allah dan Roh Kudus, dan mereka pun mati seketika itu. Peristiwa ini tidak lagi kita temukan dalam catatan sejarah gereja setelah peristiwa yang dialami oleh Ananias dan Safira. Lalu pertanyaan pertama, apakah jemaat setelah Ananias dan Safira, setelah kematian mereka, apakah jemaat Tuhan dalam gereja sudah bebas dari kebohongan, sudah bebas dari kebohongan terhadap para rasul atau terhadap para gembala atau terhadap gereja atau terhadap Tuhan sendiri? Tentu tidak. Karena kita menemukan sejarah kelam juga, peristiwa-peristiwa dalam sejarah gereja setelah Ananias dan Safira. Ada kebohongan, ada peristiwa gelap lainnya dalam sejarah gereja. Lalu pertanyaan kedua, mengapa tidak terjadi seperti apa yang terjadi pada Ananias dan Safira? Jika terjadi seperti itu, orang-orang yang berbohong, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang tidak jujur dalam gereja dihukum seperti Ananias dan Safira, maka akan bisa kita bayangkan berapa orang lagi yang tinggal duduk di jemaat Tuhan. Berapa orang lagi yang betul-betul tidak melakukan kebohongan, yang berada di rumah Tuhan, di jemaat Tuhan. Mungkin akan bisa kita bayangkan, tentu tidak banyak. Lalu pertanyaan ketiga adalah, apa yang bisa kita pelajari dari kematian Ananias dan Safira? Yang pertama, kita mau belajar siapa sesungguhnya yang membunuh kedua orang ini. Siapa sesungguhnya yang menghukum kedua orang ini? Apakah Petrus? Apakah Roh Kudus melalui Petrus? Apakah Tuhan Allah? Kemudian kita akan berhadapan dengan Tuhan Allah yang pengasih, Tuhan Allah yang penuh pengampunan, gereja yang memberitakan pengampunan. Mengapa itu tidak terjadi pada Ananias dan Safira? Tidak ada otopsi mayat, tidak ada penelitian, tidak ada kepolisian pengusutan di waktu itu. Mengapa kedua orang ini mati? Apakah sungguh-sungguh dihukum oleh Tuhan Allah melalui Petrus dan Roh Kudus yang bekerja dalam karyanya? Kalau demikian, mengapa tidak terjadi pada yang lainnya? Tentu ada ketidakadilan. Yang pertama mau kita pelajari, bahwa mereka berdua menghadapi konsekuensi kematian pada saat itu oleh karena dosa. Pelanggaran mereka pada saat ini adalah kebohongan mereka sendiri. Dalam artian yang lain, mereka mencari kematian untuk dirinya sendiri. Upah dosa adalah maut, kematian. Walau itu tidak terjadi langsung seperti apa yang dialami oleh Safira dan Ananias, tetapi setiap orang akan menghadapi konsekuensi dari dosa dan pelanggaran itu sendiri. Sobat Kristiani, bila kita perhatikan kronologi dari peristiwa itu sendiri, bila kita baca di ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Petrus mengetahui apa yang terjadi. Tidak diberitakan dalam ayat ini siapa yang menginformasikan, atau adakah orang yang memberitahukan peristiwa itu kepada Petrus. Namun dalam keyakinan kita, tentulah Roh Kudus bekerja. Ada hal luar biasa yang selalu bisa dikerjakan Roh Kudus. Itulah yang memberitahukan kepada Petrus, sebab tidak disebutkan di sini siapa yang memberitahukan. Tetapi Petrus mengetahui peristiwa itu, dan dia berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Mereka berdua, Ananias dan Safira,
Sejak mereka merencanakan penjualan tanah itu, di dalamnya telah terlibat iblis yang merasuki hati mereka untuk melakukan penipuan ataupun berita bohong di hadapan Rasul itu dan di hadapan Tuhan Allah. Lalu pesan yang pertama bagi kita dari nats ini, bukan hanya Ananias dan Safira, namun setiap orang perlu waspada, karena bisa saja menghadapi peristiwa yang sama dengan Ananias, yaitu mengenai godaan iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bujuk rayu iblis dan setan untuk melakukan penipuan, untuk melakukan dosa, untuk melakukan kebohongan di hadapan Tuhan Allah. Maka apa yang diharapkan dari nats kita ini adalah berdirilah teguh dalam iman yang kuat. Ingat, selalu ada konsekuensi dari perbuatan jahat, penipuan, dosa yang kita kerjakan. Dalam hal ini disebut dengan korupsi. Sesungguhnya apa yang ia korupsikan kalau kita pikir-pikir, karena uang adalah uangnya, tanah adalah tanahnya. Tetapi karena ia tidak jujur di hadapan Petrus yang sudah bertanya kepada dia, kepada Ananias dan Safira, mereka berbohong. Konsekuensinya adalah apa yang terjadi di nats ini, kematian mereka sendiri. Walau tadi kita sepakat, tidak mudah kita menyebutkan bahwa Tuhanlah yang membunuh berdua ini, Petruslah yang membunuh berdua ini, Roh Kuduslah yang membunuh Ananias dan Safira ini. Tidak semudah itu kita simpulkan. Tetapi kita meyakini ada konsekuensi dari setiap perbuatan dosa. Itu bisa terjadi sekarang, itu bisa terjadi hari ini, tetapi itu bisa terjadi kapan saja. Kita tidak tahu soal kematian ataupun kapan kita akan menerima akibat dari dosa, perbuatan salah yang kita lakukan. Maka pesan yang kedua dari nats kita ini adalah tetaplah setia di dalam Tuhan. Jauhkanlah kebohongan, jauhkanlah kepalsuan, ketidakjujuran, juga korupsi. Semuanya itu akan mendatangkan petaka bagi dirimu sendiri. Pengampunan selalu ada, tetapi konsekuensi dosa juga selalu ada. Tuhan memberkati. Amin.